Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salah satu syarat beribadah di dalam Islam adalah suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas ini hanya bisa dihilangkan dengan cara bersuci atau biasa disebut dengan toharoh. Toharoh ini memiliki beragam jenis. Dikutip dari buku fikih toharoh yang ditulis oleh Abdullah Abbas dan Aik Ihsan Anshori, toharoh secara etimologi adalah membersihkan kotoran dan sejenisnya. Sementara menurut syariat, toharoh adalah membersihkan dari berbagai macam najis habatsiyah, yaitu darah, kotoran manusia, dan nanah yang biasanya menempel di badan, pakaian atau tempat sholat. Dan juga najis hadatsiyah, yaitu kentut, air kencing, air mani, darah haid, dan darah nifas. Di dalam ilmu fikih, bersuci termasuk amalan yang sangat penting, sebab seseorang yang akan mengerjakan sholat, maka diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan Allah menurunkan air atas kamu sekalian dari langit, agar kalian menyucikan diri dengannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh batiniyah dan toharoh lahiriyah. Toharoh batiniyah adalah mensucikan diri dari kotoran kesirikan dan juga kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan juga beramal soleh. Sedangkan toharoh lahiriyah adalah mensucikan diri dengan menghilangkan hadas dan najis. Lalu bagaimana cara bersuci menurut agama Islam dan bagaimana pula cara melakukannya? Yang pertama, berwudu. Berwudu adalah salah satu cara untuk menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan untuk bersuci ketika akan melaksanakan sholat. Rukun-rukun berwudu yang harus dilakukan ketika wudu. Yang pertama adalah niat. Setelah niat, lalu membasuh seluruh bagian wajah, yaitu meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu. Lalu membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku, dan mengusap kepala. Dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan. Lalu yang kedua, tayamum. Tayamum merupakan bagian dari toharoh dengan media tanah atau debu, yaitu sebagai pengganti air. Hal ini bisa dilakukan ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Tayamum ini diperbolehkan dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu tidak adanya air yang cukup untuk wudu atau mandi. Lalu jika tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Lalu jika sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Lalu
jika jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Lalu, jika tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada di dalam sumur. Misalnya, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Lalu, jika kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun dan sunnah di dalam bertayamum adalah sebagai berikut. Lakukanlah niat bersamaan dengan sapuan pertama. Lalu mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Diteruskan dengan mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib. Dalam bertayamum, kita tidak cukup berniat untuk menghilangkan hadas saja, karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Namun, dalam tayamum harus berniat juga untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu membaca basmalah, meniup kedua telapak tangan setelah menepukan tangan ke debu atau pasir, dan mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Lalu yang ketiga, mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Perbedaan antara mandi biasa dengan mandi wajib terletak pada niatnya saja. Untuk melakukan mandi wajib ini, ada beberapa hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun atau pokok di antaranya adalah mengguyur air ke seluruh badan, lalu mengguyur kepala 3 kali, kemudian guyur bagian tubuh yang lain. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, sebelum tangan tersebut dimasukkan di dalam bejana atau sebelum mandi. Lalu bersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Dilanjutkan dengan mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Setelah itu dilanjutkan berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak melaksanakan sholat. Dilanjutkan dengan mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Lalu mulailah mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri, dan juga menyela-nyela rambut. Setelah itu, guyurlah air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Itulah tadi jenis-jenis bersuci di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.